Shalom. Baik, apa kabar semuanya? Saya juga menyapa umat-umat Tuhan yang ada di rumah. Kita kembali bertemu secara live. Kita percaya kasih Tuhan terus menyertai, menuntun dan membimbing setiap kita. Hari ini kita ibadah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, atau ibadah Paskah. Kita percaya kita masih diberi waktu, kesempatan sampai hari ini. Kita tahu ini kesempatan yang berharga untuk kita terus berjuang melakukan kehendak Allah supaya semakin seperti yang Dia kehendaki. Kita juga belajar hari-hari ini bahwa Tuhan hadir dimanapun Dia diminta hadir dan diizinkan hadir. Dan sebenarnya Tuhan hadir di mana saja. Tetapi Tuhan itu bukan Tuhan yang memaksa, tetapi Tuhan itu Tuhan yang datang dengan lembut. Dan setiap orang harus membuka hati, membuka ruang untuk dia masuk, lalu melakukan sesuatu dalam hidupnya. Kalau Jumat kemarin kita sudah merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus, maka hari ini kita juga merayakan kebangkitannya. Karena kalau tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah kematiannya. Kalau kebangkitannya adalah menjadi kebangkitan bagi kita juga, maka kita harus mengenakan hidup yang kita hidupi, hidup yang kita jalani, seharusnya juga harus menggambarkan kehidupan yang Tuhan Yesus jalani. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah menjadi fondasi, menjadi dasar dari kebangkitan kita. Karena Yesus itu menjadi yang pertama bangkit dari kematian. Lalu setiap orang yang percaya kepadanya, yang ada di dalam Dia, setiap orang yang dikasihinya, mereka pun akan ikut bangkit bersama-sama dengan Dia. Sehingga sebenarnya bagi orang Kristen kematian itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Karena Yesus telah mengalahkan maut, telah mengalahkan kematian, dan Dia bangkit. Dan itu menjadi harapan bagi kita. Kalaupun suatu saat tubuh kita ini mati, kita pasti bangkit sama seperti Yesus yang bangkit dari kematian. Amin. Jadi itu sebabnya bagi orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita tidak perlu lagi takut akan kematian karena Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Dan orang yang percaya sungguh-sungguh kepadanya, mereka pun akan bangkit dalam kehidupan bersama-sama dengan Allah. Kita mau buka firman Tuhan dari Roma pasal 6 ayat 3 sampai 11. Roma pasal 6 ayat 3 sampai 11. Sudah? Yang di rumah kita buka Roma pasal 6 ayat 3 sampai 11. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan buat kita semua. Setiap kita boleh menyimak dan memperhatikannya baik-baik. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya perhatikan baik-baik, supaya
sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh pemulihan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saya ulang ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau perhatikan ayat yang kelima berkata, sebab kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Kalau orang berkata dia ada dalam Kristus, sejatinya dia sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Dia mengambil bagian dalam kematian Kristus. Dan orang yang mengambil bagian dalam kematian Kristus, ayat kelima ini dikatakan bahwa kita juga, orang itu juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Berarti orang yang mati dalam Kristus, yang mengambil bagian dalam kematian Kristus, orang yang mati bagi dosa-dosanya, dia juga pasti akan mengalami kebangkitan hidup. Artinya apa? Dia akan mengalami pembaharuan hidup. Dia tidak lagi hidup bagi dirinya. Dia tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi dia menjadi hamba bagi Allah. Jadi orang yang mati bersama Kristus akan kelihatan dari hidupnya. Jadi sejatinya hidup yang kita jalani ini harus menggambarkan hidup Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kalau orang sudah mengalami kematian bersama Yesus, dikatakan ayat 5 tadi, dia juga mengalami kebangkitan sama seperti Tuhan Yesus. Kebangkitan apa maksudnya? Kebangkitan tandanya adalah bagi orang percaya hidup yang diserahkan kepada Allah. Ayat yang ke-11 berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Jadi orang yang mengalami kebangkitan berarti dia hidup bagi Allah. Makanya hari ini tema khotbah kita adalah hidup bagi Allah. Setelah orang mati bagi dosa-dosanya, lalu dia harus bangkit, mengalami kebangkitan rohani. Dan setelah itu dia harus hidup bagi Allah. Karena sama seperti Yesus yang telah mati bagi dosa, kita juga kalau ikut sama seperti itu. Sama juga kita harus mengalami kebangkitan. Sama. Kebangkitan Yesus adalah kehidupan bagi Allah. Kalau kita mengalami kebangkitan yang sama, karena kita mengaku sudah mengalami kematian bersama dengan Kristus, kita mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus, maka hidup kita harus hidup yang dipersembahkan bagi Allah. Jadi bukti orang bangkit
sama seperti Yesus mengalami kebangkitannya, maka hidupnya dipersembahkan bagi Allah. Jadi hidup orang percaya sejatinya adalah hidup mengenakan, menggambarkan kehidupan yang Tuhan Yesus jalani. Dan untuk itulah kita menerima penebusannya. Kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa, dan kebangkitannya adalah kehidupan bagi Allah. Kita harus melihat ini dengan benar, dengan baik. Bahwa berarti kalau kita berada dalam Tuhan Yesus, maksudnya kalau kita sudah menerima Dia, percaya menerima Dia sebagai Tuhan, menjadi umat pilihan, menjadi pengikut Kristus, tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Bahwa kita harus mengenakan kehidupan yang Yesus kenakan. Kehidupan yang Yesus kenakan apa sih? Kehidupan yang menyenangkan hati Bapaknya. Kehidupan yang melakukan kehendak Bapaknya. Walaupun dia punya kesempatan melakukan kehendaknya, dia berkata, jikalau boleh, cawan ini berlalu. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Kehidupan bagi Allah, kehidupan yang dikenakan oleh Yesus adalah kehidupan yang segala-galanya dilakukan sesuai dengan kehendak Allah. Ini yang harus dikenakan oleh orang-orang yang berkata bahwa dia ikut mengalami kebangkitan. Orang yang berkata ikut mengalami kematian. Orang yang sudah dibaptiskan ke dalam Yesus. Orang yang sudah dibaptiskan ke dalam Yesus itu berarti ditenggelamkan di dalam Yesus. Orang yang sudah ditenggelamkan dalam Yesus berarti dia adalah orang yang mengalami apa yang Yesus alami. Yang mati, dia bangkit, dan dia mengenakan apa yang Yesus kenakan. Jadi orang yang belum mengalami kematian terhadap dosa tidak akan bisa bangkit. Karena ada banyak orang bilang begini, wah udah bangkit, mati aja dulu. Tidak. Bisa nggak orang bangkit nggak mati? Mati dulu. Amin. Mati dulu. Mati dulu baru bangkit. Tapi banyak ada orang Kristen udah bangkit aja, nggak tahu kapan matinya. Kalau dites begitu belum mati itu masih hidup. Mata masih melotot, wajah masih beringas, ya nggak? Nipu jalan, bohong jalan, ya nggak? Bohong putih jalan, bohong hitam enggak. Kita juga hampir heran. Kok bisa dia membedakan mana bohong putih, mana bohong hitam? Yang gampang dibedakan bawang putih, bawang merah. Bohong putih, bohong hitam. Tuhan juga mungkin bingung, yang mana lah maksudmu itu? Wah, hari ini udah banyak orang udah mati, merasa udah mati. Mati itu orang mati tidak bisa berespon terhadap dosa. Orang mati dalam Kristus tidak berespon terhadap dosa, dia hanya berespon terhadap kebenaran. Itulah disebut mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Berarti orang yang mati sama seperti Kristus mati bagi dosa, hidupnya tidak berespon terhadap dosa, tetapi hidupnya hanya berespon terhadap kebenaran. Itulah yang dikatakan bangkit bagi kehidupan bagi Allah. Jadi kalau hidup kita sebentar-sebentar tersinggung, ya enggak? Apalagi sekarang, mungkin uang menipis di mana-mana, sebentar-sebentar marah. Suami lihat istri, ini pas minta duit nih, minta duit. Pikir ada duit. Lihat tetangga, senyum tapi kok kelihatannya marah. Wah. Lihat orang kok garang semua, orang berarti sendiri yang garang. Tapi kalau nyanyi bangkit, suka nama Yesus. Wah. Kok udah bangkit? Udah dong, mati aja belum. Mati dulu. Amin. Yang di rumah mati dulu, baru bangkit. Tapi di mana Pak? Kalau mati bangkit, mati bangkit. Hari ini mati,
terus tiba-tiba bangkit, mati lagi Pak. Ya mungkin banyak harus dimatikan, tidak apa-apa. Satu-satu matiin satu-satu. Ya. Baru bisa bangkit. Kita nggak akan bisa memuliakan Allah tanpa kematian terhadap dosa. Itu sebabnya tidak bisa hidup kita menyenangkan Tuhan kalau hidup kita dipenuhi oleh kejahatan. Hati ini masih jahat, belum tulus. Belum bersih. Maka waktu kita menyanyi, aku mengasihi Engkau Tuhan, jangan pikir langsung nyampe. Lagu itu harus menyelidiki hati, benar kan Tuhan? Aduh iya. Kalau Roh Kudus bilang belum, ya Tuhan, ampun ya. Kita harus sungguh-sungguh memperkarakan. Jadi orang yang bangkit harus mengalami kematian. Banyak hal yang harus kita matikan dalam hidup kita. Jadi hal ini pula lah yang harus dialami oleh orang percaya yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita harus mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Amin. Harus. Tapi Pak susah Pak, itu perjuangan. Tidak mudah. Kalau kita lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus, harusnya kita tahu dosa itu mengerikan. Dosa itu mengerikan. Dosa itu upahnya maut dan mengerikan. Makanya harganya begitu mahal. Itu sebabnya jangan main-main. Harus serius. Harus sungguh-sungguh memperkarakan. Sungguh-sungguh berjuang maksimal, mengerahkan semua potensi. Jangan potensi kita habis kepada hal-hal yang bukan esensi dari kehidupan kita. Cari uang sungguh-sungguh boleh tidak? Boleh. Tapi jangan sampai uang mengikat kita. Kalau begitu cari uang banyak, itu juga semua harus untuk Tuhan. Berkarir boleh nggak? Boleh. Tapi jangan menggantikan posisi Tuhan. Jangan mencari uang untuk kebahagiaan. Jangan berkarir untuk kebahagiaan sendiri. Jangan mengejar apapun, jabatan apapun, mengusahakan apapun untuk kesenangan diri, untuk kebahagiaan diri. Saya memberitahu, tidak akan ada kepuasan di dunia ini. Tidak akan ada kemapanan di dunia ini. Kalau kau mengejar, mengusahakan sesuatu untuk kebahagiaanmu, kau tidak akan pernah menemukannya. Kebahagiaan orang percaya seharusnya cukup hanya Tuhan Yesus. Sehingga ketika orang memiliki sesuatu apapun, ketika orang mendapatkan meraih sesuatu pun, dia tahu bukan itu kebahagiaannya. Kebahagiaannya adalah ketika apa yang dia punya, apa yang dia miliki, apa yang dia raih, termasuk seluruh hidupnya, bisa berkenan kepada Tuhan dan dia memiliki Tuhan dalam hidupnya. Itulah kebahagiaan yang sejati. Tetapi hari ini orang mencoba membahagiakan diri dengan hal-hal lain. Dia pikir kalau saya dapat ini bahagia. Orang yang jomblo kalau dapat pacar dia pikir bahagia. Orang yang dapat pacar kalau udah nikah dia pikir bahagia. Orang yang sudah nikah kalau punya anak dia pikir bahagia. Orang yang sudah punya anak dia pikir kalau udah punya cucu bahagia. Tapi tidak, saudara. Banyak orang hari ini jomblo, sengsara. Sudah punya pacar, sengsara juga. Yang sudah nikah, sengsara juga. Yang sudah punya anak, sengsara juga. Maka ada banyak orang tua bilang, ini anak dari mana sih? Sampai lupa dia anaknya dari mana, saking sengsaranya.
pengen punya cucu. Setelah punya cucu, susah juga. Dia pikir hal-hal di dunia ini adalah kebahagiaan sejati. Tidak. Tetapi apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, baik jodoh, baik suami, baik istri, baik anak, baik cucu, baik apapun yang Tuhan percayakan, bukan itu sumber kebahagiaan. Itu semua terpercayakan baik, tapi semua pun itu harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan kebahagiaan kita yang paling utama adalah ketika kita memiliki Tuhan dan Tuhan memiliki kita. Amin. Sehingga orang tahu hal-hal di dunia ini tidak memusingkan dia. Kita hanya berjuang bertanggung jawab menjadi orang-orang anak-anak Allah yang mempertanggungjawabkan status kita. Bahwa kita harus bekerja dengan baik, bersikap dengan baik, hidup dalam kedisiplinan yang baik, taat sama atasan, taat sama otoritas, melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, untuk membuktikan tidak malas, rajin, untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tetapi itu pun semua bukanlah kebahagiaan. Kebahagiaan kita nanti ketika kita bertemu dengan kekasih jiwa kita, Tuhan Yesus di kekekalan. Amin. Itu kebahagiaan kita. Di sini apa yang membahagiakan? Hari ini ada orang menikah, selamat dan berbahagia. Ya. Besok udah ribut. Iya nggak? Kalau cuma ribut kok nggak apa-apa. Ada yang cerai. Ada yang bilang nyesel juga, baru ketahuan sekarang. Masa kamu mau tahu semuanya sampai dia mau mati? Iya nggak? Enak betul ya? Dia udah tahu nih, belum menikah udah tahu nanti calon istrinya atau suaminya ini sampai dia mau mati gimana? Dia pasti mau ketahui kulit hari ini. Benar nggak? Tapi waktu kamu salah motivasi dalam melakukan sesuatu, kamu akan kecewa. Makanya kalau orang Kristen salah motivasi dengan dunia ini, dia kecewa. Murid-muridnya Tuhan Yesus pun kecewa. Yudas kecewa. Murid-muridnya 12 itu kecewa. Kok jadi begini? Mereka nggak tahu apa yang Yesus sampaikan. Mereka pikir Yesus itu mau memerintah di dunia ini. Karena saat itu mereka lagi dijajah oleh bangsa Romawi. Tetapi mereka lihat Yesus ditangkap, disalibkan, mati. Harapan sirna. Mana kerajaan itu? Dari awal Tuhan Yesus bilang, kerajaanku bukan dari dunia ini. Aku datang bukan untuk membuka kerajaan di dunia ini. Kerajaanku dari atas. Aku datang untuk mempersiapkan kamu supaya layak dibawa masuk dalam kerajaanku. Karena kerajaan di dunia ini akan diakhiri. Itu sebabnya hari-hari kita dipersiapkan untuk memasuki kerajaan Tuhan. Amin. Kita disiapkan masuk kerajaan Tuhan. Tentu orang yang mau masuk sebuah kerajaan tidak boleh main-main persiapannya. Segala sesuatu yang harus diperhitungkan, harus tepat. Karena sebuah kerajaan itu memiliki standar. Apalagi kerajaan Allah, dia memiliki standar. Kita melalui anugerahnya, melalui pengorbanannya, sudah dibuka pintu, diberi peluang. Kita memiliki kesempatan untuk masuk dalam kerajaannya. Tetapi ingat, kita harus masuk mengenakan pakaian pesta. Pakaian yang layak, hidup yang layak. Ini yang harus kita perjuangkan untuk meresponi apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan melalui pengorbanan. Itu sebabnya hari ini kita diajar kebangkitan itu berarti bagi orang percaya kehidupan bagi Allah. Apa maksudnya hidup bagi Allah? Hidup bagi Allah itu adalah kita tidak berhak lagi. Yang pertama, kita tidak berhak lagi atas hidup kita. Kita tidak berhak lagi atas hidup kita. Itu sebab
Coba kita. Galatia 2 ayat 20 dikatakan apa? Galatia 2 ayat yang ke-20 dikatakan begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Namun aku hidup, maksud Paulus itu gini, secara daging ini aku masih hidup, tetapi sebenarnya hidupku ini bukan aku lagi. Hidup yang kuhidupi ini bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam aku. Berarti maksudnya apa? Irama hidup yang aku lakukan, tindakan, gaya hidup yang aku jalankan, bukan lagi gaya hidupku, bukan lagi gaya keinginanku, bukan lagi kehendakku, tetapi irama hidup yang aku kerjakan, semua hal yang aku lakukan sudah menjadi irama hidup Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi bukan lagi irama hidupku. Paulus berkata, aku memang masih hidup, tetapi hidup yang kuhidupi bukan aku lagi. Jadi hidupku ini, dagingku ini tidak lagi digerakkan olehku. Amin. Tetapi sudah digerakkan oleh Tuhan, karena aku sudah mati. Keakuanku, keinginanku, kehendakku, ambisiku sudah mati. Yang hidup adalah akunya Tuhan Yesus, keinginannya Tuhan Yesus, pikirannya Tuhan Yesus, kehendaknya Tuhan Yesus. Keakuanku, keinginanku, ambisiku, kesenanganku sudah lagi tidak hidup. Jadi kalau aku hidup hari ini, itu bukan hidupku, tapi siapa? Kehidupan Tuhan Yesus. Kehidupan Tuhan Yesus yang mana? Dulu waktu Yesus jadi manusia, waktu Tuhan jadi manusia, kehidupan itulah yang Paulus maksud. Kehidupan yang berkenan kepada Bapaknya, kehidupan yang berkenan kepada Allah. Jadi maksudnya hidup bagi Allah, kita gak berhak lagi. Dalam Lukas 14 ayat 33 dikatakan, demikianlah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ayat lebih dalam lagi. Setiap orang yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tapi hari ini ada banyak orang katanya udah ikut Tuhan, tapi masih memiliki dirinya, masih memiliki sendiri hartanya, masih memiliki sendiri asetnya. Semua hal yang dia miliki masih untuk dirinya. Kalau dia nggak senang, dia nggak lakukan. Kalau nggak menguntungkan bagi dia, nggak lakukan. Nggak berkorban, sepanjang masih nyaman, yuk lakukan. Tetapi begitu mengambil, begitu menyita pengorbanan, oh nanti dulu. Dia merasa masih memiliki dirinya, tapi sudah merasa jadi pengikut Kristus. Yesus berkata, kalau kau tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, jadi murid saja kau tidak dapat. Bagaimana orang bisa diajar kalau jadi murid saja belum? Benar nggak? Bisa nggak orang diajar menjadi murid saja belum? Kira-kira kalau orang mau jadi murid ngapain dulu? Daftar dulu loh. Daftar lalu sekolah bilang begini, persyaratannya ini, ya kan? Ketika disampaikan persyaratannya, lalu calon murid memenuhi persyaratan baru diterima jadi murid. Setelah diterima jadi murid,
baru terjadi proses belajar mengajar. Benar nggak? Yesus bilang begini, syarat jadi muridmu, lepaskan dirimu dari segala milikmu. Kamu diterima jadi murid. Setelah kamu diterima jadi murid, baru proses belajar mengajar terjadi. Kenapa ada banyak orang tidak bisa diajar? Kenapa ada banyak orang Kristen tidak masuk dalam proses belajar mengajar dengan Tuhan Yesus sebagai guru agung? Kenapa? Karena memang syarat jadi seorang murid saja pun orang Kristen belum memenuhinya. Menjadi murid ada administrasinya. Apa itu? Tuhan Yesus bilang, lepaskan dirimu dari segala milikmu. Amin. Kalau sudah lepaskan, sudah lulus belum? Belum. Baru sah jadi murid. Setelah itu baru proses belajar mengajar dimu. Makanya lihat, murid-murid Tuhan Yesus yang pertama, yang 12 itu gimana? Dia ketemu Petrus. Dia bilang apa sama Petrus? Mau ikut Tuhan Yesus, tinggalkan semua. Tapi main tinggal-tinggal. Itu sebenarnya penggambaran bahwa waktu mengikut Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus, kita tidak boleh memiliki diri kita sendiri dan apapun yang kita miliki. Amin. Kalau belum jadi murid saja kita belum, bagaimana kita hidup bagi Allah? Hidup bagi Allah maksudnya itu, sebagai orang percaya hidup kita rela direnggut oleh Tuhan. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus itu ada konsekuensi. Hidup kita direnggut. Jangan cuma nyanyi, ku telah mati dan tinggalkan. Tuh, kalau ngomongnya apa? Aku telah dibeli, harganya lunas. Tapi seolah-olah Tuhan itu kredit. Ya enggak? Buktinya apa? Enggak dikasih pun. Padahal konsekuensi mempercayai Tuhan Yesus, konsekuensi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu seluruh hidupnya harus direnggut oleh Tuhan Yesus. Dan harus mau. Kenapa? Telah dibeli dan lunas di saya. Ingat loh, Yesus itu nggak kredit kita, lunas dibayar, berarti semua diambil. Ya, sama kalau sudah bayar makan bakso, harganya 10.000, ya enggak? Kan langsung tukang baksonya langsung bikin semua kan, di mangkoknya 10.000, langsung dikasih tanda kamu kan? Nah ada begini, bakso 10.000, terus satu baksonya ngangat 2.000, sambalnya gope, mana begitu? 10.000 masukin ke mangkok, terserah kau mau buang, mau kau makan, mau kau bagi. Kenapa? Udah dibayar lunas. Amin. Kalau mau ke rumah bawa, asal kau mangkokmu sendiri. Atau kalau kau sudah beli sama mangkoknya sendiri, bawa, udah lunas. Mau kau apakan terserah. Sama. Orang yang hidupnya dibeli Tuhan Yesus, dan orang itu mau dibeli, mau ditebus, dia harus tahu konsekuensinya. Hidupnya bukan dia lagi yang atur. Tapi lihat banyak orang Kristen hari ini, kebanyakan yang ngatur hidup siapa? Mau marah saja anaknya, nggak mau tahu, mau tersinggung terserah. Saya mau ngomong, anak saya terserah. Mulut saya, urusan nanti yang penting gua puas. Tapi katanya itu udah bangkit bukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Iblis yang mana gemetar? Dia iblisnya satu. Yang benar itu kita tos-tosan sama iblis. Sebagai orang percaya, kita orang yang renggut, kita sudah tidak bermilik, semuanya harus menjadi milik Tuhan. Amin. Maka kita mau punya, mau tidak punya tidak masalah. Kenapa? Semuanya juga milik Tuhan. Kita ini miskin. Kenapa? Semua milik Tuhan. Kekayaan kita hanya Tuhan. Jadi kalau orang punya uang 2 triliun harus merasa miskin. Kenapa? Karena kekayaannya itu Tuhan.
Amin. Orang yang punya uang cuma 100 ribu, jangan minder sama orang yang punya uang 2 triliun. Kenapa? Sama-sama nggak punya juga. Kau punya uang banyak ya? Kau punya mobil mewah, aku cuma punya sepeda. Kau punya mobil Alfa, contoh. Jangan minder dia punya sepeda, karena dia juga itu bukan miliknya. Sepedamu bukan milikmu. Amin. Sama-sama nggak punya kita. Yang diberi kepercayaan lebih, jangan sombong. Kau diminta tanggung jawab lebih. Jangan pikir nanti kau dikasih uang selama kau hidup, dipercayakan 2 triliun, lalu minta tanggung jawab 1 juta. Nggak gitu. Selama hidupmu kamu dipercayakan banyak, diminta tanggung jawab banyak. Selama hidupnya kamu diberi tanggung jawab sedikit, lebih sedikit juga diminta tanggung jawab. Jadi sudah, kita lakukan saja bagian kita. Berjuang, bertanggung jawab, bekerja keras untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup bagi Allah. Kalau kita masih merasa memiliki sesuatu yang ada dalam hidupmu, berarti kita belum hidup bagi Allah. Itu masih hidup bagi diri sendiri, belum untuk Allah. Orang yang merasa memiliki hidupnya, maka dia akan mengatur hidupnya sendiri sesuai dengan keinginannya, hidup kesuka-sukanya, tanpa peduli dengan keinginan Tuhan. Pokoknya aku punya uang, terserah. Ini uangku, mau beli apa terserah. Wah, mau jalan kemana terserah. Dia nggak tahu itu milik Tuhan. Para kalau berdoa Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Begitu diberkati Tuhan, dibuangnya. Iya enggak? Waktu belum diberkati uang Tuhan, begitu diberkati, di tangannya jadi uangnya. Wah, dia nggak tahu itu uang Tuhan untuk diberdayakan untuk kemuliaan Tuhan. Maka jangan pikir makin banyak uang makin hati-hati. Yang tidak punya uang juga jangan pusing. Kau nggak banyak urusan. Iya kan? Iya nggak? Kalau kamu cuma dipercayakan, kecuali kalau karena malas ya. Kalau karena malas ya bertobat. Sudah bekerja keras, sudah sungguh-sungguh, baru cuma dipercayakan cukup makan, cukup minum. Ya nggak? Jangan pusing. Kenapa? Ngaruh ribet hidupmu. Daripada kau dikasih uang banyak, ngaturnya gimana? Makin banyak kau berdoa. Yang ini untuk siapa Tuhan? Siapa mau bantu lagi Tuhan? Aduh siapa lagi ya? Ini duit masih ada. Kamu beruntung gue deh, aku udah kenyang. Bajuku udah cukup. Aku udah punya rumah. Mobil untuk transportasi sudah ada. Ini masih ada. Untuk siapa lagi Tuhan? Loh kan repot nanya-nanya begitu. Maka makin banyak tanggung jawab, harus makin intim dengan Tuhan. Kalau tidak, bisa salah kita menggunakan harta yang Tuhan percayakan. Lama-lama nanti kita punya rumah 1, punya rumah 2. Dari rumah 2 jadi rumah 3. Rumah 3 rumah 4. Rumah 4 jadi rumah 5. Sementara 50 meter dari tempat kita ada orang yang tiap hari tidur di jalan raya, baru-baru punya rumah. Dia baru diusir oleh punya kontrakan gara-gara tidak punya uang bayar kontrakan. Tapi kita rumahnya udah 5. Wah, kita memusuhkan dada, punya perusahaan 10, memusuhkan dada, kita merasa orang sukses, kita lupa kita sangat miskin di hadapan Tuhan, seperti orang kaya yang mati dalam kemiskinan, yang menolak memberkati Lazarus, memilih bersenang-senang menghambur-hamburkan hartanya, menampung, membuat lumbung-lumbung baru untuk hartanya. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan miskin di hadapan Allah. Jangan, saudara. Orang yang hidup bagi Allah akan selalu memperkarakan apakah yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Amin. Haruslah. Kenapa? Karena dia tahu kebangkitan itulah kehidupan bagi Allah. Yang kedua, hidup bagi Allah itu apa? Satu-satunya agenda hidup kita adalah melakukan kehendak Allah. Lukas 22:42 berkata, Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau kau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Hidup bagi Allah
adalah tidak ada agenda lain dalam hidup selain melakukan kehendak Bapa. Tidak ada agenda lain selain apapun yang kita lakukan kecuali menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita menggelar sebuah kehidupan, melakukan kehidupan aktivitas yang banyak dari A sampai Z, kesibukan ini, kesibukan itu, semua kita kerjakan, buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Kalau bukan untuk Tuhan, tidak ada gunanya. Sekalipun itu kelihatan baik, maka penting sekali memperkarakannya. Makanya Yesus bilang, firman Tuhan berkata apa? Sekalipun orang membagi-bagikan segala harta milik untuk menolong orang lain, bahkan sekalipun dia menyerahkan nyawanya untuk orang lain, tanpa kasih tidak akan ada gunanya. Di sini kita melihat memperkarakan sesuatu, apakah ini sesuai dengan Tuhan atau tidak, itu sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau tidak, kita belum tentu menyenangkan, memuliakan dan melakukan untuk Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus dalam beberapa kali kita baca dalam Alkitab selalu memperkarakannya. Dalam Matius 26:42, dia berkata, lalu ia pergi untuk kedua kalinya berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak. Jadilah kehendak. Jadilah kehendak. Itu sebabnya Yesus berkata dari Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Kalau kita mau jadi seirama dengan Tuhan Yesus, kalau kita mau mengenakan hidup Tuhan Yesus, kalau kita menjadi orang yang ikut dalam kematian dan kebangkitannya, maka kita juga harus mengenakan prinsip hidup Tuhan Yesus, yaitu yang berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hidup kita ini, mungkin kita sudah hidup benar, tetapi pekerjaan Bapa belum diselesaikan. Kita belum mengakhirinya dengan sempurna. Yesus hidupnya berkenan kepada Bapa, melakukan kehendak Bapa, tetapi pada saat dia menyampaikan hal itu, dia belum menyelesaikan tugasnya, dia belum menyelesaikan misinya dengan sempurna. Itu sebabnya dia katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Hidup bagi Allah tidak cuma kita hidup secara moral baik, tidak cukup kita hidup secara moral benar, tetapi kita juga harus menyadari ada tanggung jawab, ada tugas yang harus diselesaikan dari Bapa. Amin. Tetapi sekarang bagaimana menyelesaikan tanggung jawab tugas? Jadi orang baik saja belum? Jadi orang benar saja belum? Orang Kristen masih banyak yang jahat, yang masih suka berantem masih banyak. Betul nggak? Ya? Yang belum, yang masih suka maki masih banyak. Yang masih suka ribut masih banyak. Tapi kalau ditanya, dia pasti ke surga katanya. Aduh, saya itu kok mikir ya, kalau sampai orang nanti di surga yang suka berantem di bumi, itu bukan surga, berantem lagi dia di sana. Betul nggak? Iya kan? Cobalah pikir. Makanya kalau ada orang yang begini, membunuh, memaki orang, lalu dia bilang katanya dia masuk surga. Saya nggak mau, benar. Saya nggak mau ke surga dia. Nanti saya habis juga dimaki-maki di sana.
Atau jangan-jangan saya pun dikejar-kejar, dibunuh juga di sana. Wah, saya mau itu di surga, di sana orang saleh. Amin. Wah, yang tidak ada mati yang daratan, tidak lagi mati yang beringas, tidak ada mati yang beringas. Wah, tidak ada yang emosian, tidak ada yang galak, tidak ada yang mencuri, tidak ada yang membunuh, tidak ada yang berbohong. Semuanya hidup saleh, hidup suci seperti Tuhan Yesus. Wah, itu baru surga. Amin. Tapi kalau di bumi, lihat orang pengen berantem mulu. Ya enggak. Setiap ngomong ngegas, nggak pernah slow gas. Begitu dicatat, langsung gas terus. Aduh. Tapi katanya mau ke surga. Aduh, saya nggak benar. Kalau orang begitu mau ke surga katanya, saya nggak mau ikuti dia. Saya mau ikut ke orang-orang saleh yang baik ya. Waduh. Jadi kita mau tanya, orang-orang baik ada orang galak, tanya surgamu di mana? Aku mau ikut surga orang saleh. Surganya Abraham, ya enggak? Ishak, ya enggak? Surganya Nuh, ya. Nanti surganya Tuhan Yesus. Mungkin mereka punya surga juga, cuma berbeda surganya. Mungkin nanti di surganya itu galak-galak. Kalau ada orang gak suka main bacok-bacok. Surganya mungkin begitu. Iya kan? Tapi surga kita nanti, surga orang-orang saleh. Karena memang di bumi mereka sudah berjuang untuk saleh. Amin. Sudah hidup bagi Allah. Di bumi sudah hidup bagi Allah. Pasti di surga pun dia hidup bagi Allah. Ya. Jadi orang yang hidup bagi Allah, orang yang seluruh hidupnya hanya melakukan kehendak Allah. Semua hal yang dikerjakan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Makanya Paulus berkata dalam 1 Korintus 10:31, aku menjawab, jika kau makan atau jika kau minum atau jika kau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hidup bagi Allah. Apa itu kebangkitan? Kebangkitan adalah kehidupan bagi Allah. Jadi hidup bagi Allah adalah kita hidup bukan untuk diri kita lagi, kita bukan diri kita lagi, Kristus yang hidup dalam kita. Yang kedua adalah hidup bagi Allah apa tadi? Satu-satunya agenda hidup kita adalah melakukan kehendak Bapa. Tidak boleh ada agenda lain. Kalau ada sesuatu yang kita kerjakan tidak sesuai kehendak Allah, jangan lakukan. Karena itu bukan kehidupan bagi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun yang sedang menyaksikan khotbah live ini, kita mendengar hari ini kebangkitan itu adalah kehidupan bagi Allah. Mari kita sungguh-sungguh perkarakannya dengan serius. Kalau kita adalah orang-orang yang mengalami kematian, Tuhan Yesus Kristus, kita juga orang-orang yang mengalami kebangkitan. Dan ingat, kebangkitannya bukan di mulut kita, bukan di alam pikiran kita. Kebangkitan Tuhan Yesus harus dibuktikan dalam hidup kita melalui hidup yang kita persembahkan sepenuhnya kepada Allah. Tidak lagi keinginan kita, tidak ada lagi ambisi kita, tidak ada kebahagiaan kita. Kita berani berkata, jangan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Itulah kebangkitan di dalam Tuhan Yesus, kehidupan bagi Allah. Tuhan memberkati.